Seorang yang menghabiskan seluruh hidup hanya untuk bersujud kepada Allah, jauh dari hiruk-pikuk dunia dan maksiat. Namun tiba-tiba, seisi kota datang membawa kemarahan, menghancurkan rumah ibadah Anda, dan menuduh Anda melakukan dosa yang paling menjijikkan, berzina hingga menghamili seorang wanita. Inilah yang dialami oleh Juraij, seorang ahli ibadah yang sangat masyhur kesalehannya. Di tengah kepungan massa yang beringas dan cemoohan yang menyakitkan, Juraij hanya memiliki satu senjata, yaitu sujud. Saat semua bukti fisik menyudutkannya dan dunia seolah kiamat baginya, sebuah keajaiban besar terjadi. Atas izin Allah, seorang bayi yang baru lahir tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara untuk menunjuk siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Apakah rahasia di balik fitnah kejam ini? Dan mengapa doa seorang ibu bisa menjadi awal dari ujian yang begitu hebat bagi Juraij? Bersiaplah, karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa kebenaran Allah tidak akan pernah terlambat datang bagi hamba yang bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, yang membela hamba-hambanya yang terzalimi di saat manusia lain berpaling. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menceritakan kisah Juraij ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya adab kepada orang tua dan kekuatan tawakal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terkadang ujian datang bukan karena kita berbuat jahat, melainkan untuk menaikkan derajat kita di sisinya. Kisah Juraij adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa kesalehan ritual saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan bakti kepada ibu. Di sisi lain, kisah ini menunjukkan betapa Allah mampu membolak-balikan keadaan hanya dalam hitungan detik. Mari kita buka hati kita. Mari kita petik hikmah mendalam dari perjalanan spiritual Juraij dalam menghadapi badai fitnah yang hampir meruntuhkan harga dirinya. Selamat menyimak naskah sejarah agung, Juraij dan keajaiban bayi yang berbicara. Di sebuah negeri yang jauh sebelum masa kenabian Muhammad SAW, hiduplah seorang laki-laki bernama Juraij. Ia adalah sosok yang wajahnya senantiasa basah oleh air wudhu dan hatinya terpaut erat pada Sang Pencipta. Juraij memutuskan untuk menarik diri dari keramaian pasar dan gemerlap dunia yang penuh tipu daya. Ia membangun sebuah tempat ibadah kecil yang terisolasi di atas bukit, yang dalam literatur Islam disebut sebagai syaumah. Di sana, hari-harinya diisi dengan salat, zikir, dan tadabbur. Nama Juraij harum di kalangan Bani Israel sebagai simbol kesucian. Orang-orang melihatnya sebagai wali Allah yang tidak mungkin tersentuh oleh dosa. Namun di balik kekokohan ibadahnya, Juraij belum menyadari bahwa ada satu pintu surga yang hampir ia abaikan, yaitu ridha ibunya. Suatu pagi saat mentari baru saja menyapa puncak bukit, Juraij sedang berdiri tegak dalam salat sunnahnya. Keheningan di dalam syaumahnya tiba-tiba terpecah oleh suara rentai yang sangat ia kenali. Ibunya datang berkunjung. Sang ibu berdiri di bawah bangunan itu memanggil namanya dengan penuh kerinduan. "Wahai Juraij, wahai anakku." Suara itu menggetarkan batin Juraij. Di dalam salatnya batin Juraij bergejolak hebat. Terjadi sebuah konflik internal yang sangat manusiawi namun fatal. "Ya Allah, apakah aku harus melanjutkan salatku kepadamu? Ataukah aku harus menjawab panggilan ibuku?" tanyanya dalam hati. Juraij dengan pemahamannya yang saat itu menganggap hubungan dengan Tuhan harus didahulukan daripada makhluk, memilih untuk tetap diam dalam salatnya. Ia mengira bahwa Allah akan lebih ridha jika ia tetap bersujud. Sang ibu setelah menunggu lama tanpa jawaban, akhirnya pergi dengan perasaan sedih yang terpendam. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang kembali. Ibunya datang lagi, memanggilnya dengan suara yang sama, penuh harapan agar anaknya turun sejenak untuk sekedar menyapa. Namun lagi-lagi, Juraij sedang salat, dan ia kembali memilih melanjutkan salatnya. Puncaknya adalah pada hari ketiga, sang ibu yang sudah merasa diabaikan, merasa hatinya terluka. Ia tidak bermaksud membenci anaknya, namun rasa kecewa seorang ibu adalah sesuatu yang sangat berat di timbangan langit. Sambil menatap ke arah tempat ibadah anaknya yang tertutup rapat, sang ibu mengangkat tangannya dan berucap sebuah doa yang tanpa disadari menjadi awal dari sebuah malapetaka. "Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraij sebelum ia melihat wajah wanita-wanita pezina." Doa itu bukan meminta Juraij berzina, melainkan meminta agar ia diuji dengan fitnah wanita sebagai pelajaran atas sikapnya yang mengabaikan panggilan ibu. Allah, Sang Maha mengabulkan doa, segera mencatat kalimat tersebut.
Di kota, setan mulai menyusun rencana. Orang-orang Bani Israel yang merasa iri dengan kesalehan Juraij mulai membicarakan tentang betapa sulitnya menggoda pria tersebut. Siapa yang bisa meruntuhkan kesucian Juraij? Tantang mereka. Tiba-tiba seorang wanita pelacur yang sangat cantik dan terkenal di kota itu berdiri dengan angkuh. Aku yang akan melakukannya. Aku akan membuktikan bahwa ia tidak lebih dari seorang pria biasa, ucapnya dengan sombong. Inilah awal dari badai fitnah yang akan menghantam kehidupan tenang Juraij di atas bukit. Juraij tidak tahu bahwa di luar sana, skenario keruntuhannya sedang ditulis, dan doa ibunya telah membuka gerbang bagi ujian tersebut. Di pusat kota Bani Israel, kesombongan sang wanita pezina telah menjadi api yang siap membakar reputasi Juraij. Ia bukan sekadar wanita biasa. Kecantikannya adalah kutukan bagi setiap mata yang memandang. Dan ia telah bersumpah untuk menaklukkan hati yang paling suci sekalipun. Dengan riasan yang paling memikat dan pakaian yang paling menggoda, ia mendaki bukit menuju tempat ibadah Juraij. Ia berdiri di depan pintu Syaumah, mengeluarkan segala bujuk rayu, menonjolkan kecantikannya dan menawarkan dirinya kepada Juraij. Namun, Juraij bukanlah pria yang mudah goyah. Baginya, kecantikan duniawi itu tak lebih dari bangkai yang dihiasi. Juraij sama sekali tidak meliriknya. Ia tetap terpaku dalam zikirnya, membuat wanita itu pulang dengan perasaan terhina dan dendam yang membara. Kecewa karena gagal menggoda sang ahli ibadah, wanita itu tidak menyerah. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang penggembala ternak yang biasa berteduh di dekat tempat ibadah Juraij. Dalam kegelapan hatinya, wanita itu menyerahkan dirinya kepada sang penggembala hingga ia hamil. Saat perutnya mulai membesar dan kasak-kusuk warga mulai terdengar, ia pun menjalankan rencana jahatnya. Di tengah pasar yang ramai, wanita itu berteriak sambil menunjuk ke arah bukit. Anak yang kukandung ini adalah hasil perbuatanku dengan Juraij. Sang ahli ibadah yang kalian agung-agungkan itu sebenarnya adalah seorang pezina. Berita itu meledak seperti bom di tengah masyarakat. Orang-orang yang selama ini merasa minder dengan kesalehan Juraij seolah mendapatkan amunisi untuk melampiaskan kedengkian mereka. Ternyata dia hanya berpura-pura suci, teriak mereka. Dia membangun tempat ibadah hanya untuk menutupi kebejatan moralnya. Tanpa melakukan tabayun atau mencari kebenaran, kemarahan massa meluap. Mereka yang dulunya memuji, kini membawa kapak, linggis dan api. Mereka berlari mendaki bukit dengan satu tujuan, menghancurkan Juraij dan segala yang ia miliki. Juraij yang sedang khusyuk dalam doanya, tiba-tiba mendengar suara gemuruh langkah kaki dan teriakan caci maki. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, pintu tempat ibadahnya didobrak paksa. Orang-orang menyeret dia keluar dengan kasar. Pakaiannya robek, tubuhnya ditarik hingga jatuh bangun di atas tanah berbatu. "Wahai pezina! Wahai penipu!" teriak warga sambil mulai menghantam dinding-dinding Syaumah dengan kapak. Juraij hanya bisa tertegun melihat tempat suci yang ia bangun dengan tetesan keringat selama bertahun-tahun, kini roboh menjadi tumpukan debu hanya dalam hitungan menit. Di bawah bukit, wanita itu berdiri dengan senyum kemenangan, menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan, memamerkannya kepada halayak sebagai bukti dosa Juraij. Juraij berdiri di tengah kepungan massa. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak pucat, namun matanya memancarkan keteguhan yang aneh. Ia teringat akan doa ibunya. Ia sadar, inilah wajah wanita pezina yang dipinta ibunya dalam doa. Ia sadar bahwa ujian ini adalah teguran atas kesalahannya mengabaikan panggilan sang ibu. Namun, Juraij tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya hancur dalam fitnah jika ia benar-benar tidak bersalah. Di saat linggis-linggis warga hampir menghantam kepalanya, Juraij mengangkat tangannya dan meminta satu permohonan terakhir yang membuat semua orang terdiam sejenak karena penasaran. Suasana di kaki bukit itu sangat mencekam. Juraij berdiri dengan pakaian yang compang-camping,
dikelilingi oleh ratusan orang yang matanya merah karena amarah. Di hadapannya, berdiri penguasa dan tokoh masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban. Tempat ibadahnya telah rata dengan tanah, namun di saat harga dirinya ikut diinjak-injak, ketenangan luar biasa justru menyelimuti hati Juraij. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari badai ini bukanlah dengan berdebat melawan teriakan massa, melainkan dengan memohon pertolongan kepada Zat yang memegang nyawa bayi tersebut. "Tunggu!" teriak Juraij dengan suara yang berat namun penuh wibawa. Massa yang tadi beringas tiba-tiba terdiam, terpesona oleh ketenangan yang terpancar dari wajah pria yang baru saja mereka siksa. "Berikan aku waktu sebentar untuk melakukan satu hal. Biarkan aku sholat 2 rakaat." Orang-orang saling berpandangan. Karena rasa penasaran, mereka memberikan jalan. Juraij melangkah menuju sisa-sisa air yang ada, berwudu dengan tenang, lalu berdiri hadap kiblat. Ia tenggelam dalam sujud yang sangat panjang. Dalam sujud itu ia mengadu, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu bahwa aku tidak melakukan perbuatan keji itu. Engkau Maha Tahu bahwa ini adalah buah dari kelalaianku kepada ibuku. Selamatkanlah hamba-Mu yang lemah ini." Setelah salam, Juraij berdiri dengan wajah yang bercahaya. Ia berjalan mendekati wanita pezina yang sedang menggendong bayinya dengan angkuh. Warga menahan nafas. Apa yang akan dilakukan pria ini? Apakah ia akan mengutuk wanita itu? Ataukah ia akan menyerah? Juraij tidak menatap wanita itu. Ia mengarahkan jarinya, menekan lembut perut bayi mungil yang masih merah tersebut dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. Ia bertanya kepada bayi yang secara logika belum bisa melakukan apa-apa selain menangis itu. "Wahai bayi, siapakah ayahmu yang sebenarnya?" Detik itu alam semesta seolah berhenti berputar. Kesunyian yang luar biasa menyelimuti kerumunan tersebut. Tiba-tiba bayi itu berhenti bergeliat. Matanya terbuka, menatap orang-orang di sekelilingnya, dan dengan lisan yang fasih, jernih, dan tidak terbantahkan, bayi itu menjawab, "Ayahku adalah sang penggembala kambing." Massa tersentak hebat. Beberapa orang jatuh terduduk karena syok. Sebagian lagi berteriak takbir. Wanita pezina itu seketika pucat pasi. Seluruh tubuhnya gemetar dan ia hampir menjatuhkan bayi tersebut karena rahasia gelapnya telah dibongkar oleh darah dagingnya sendiri. Kebenaran telah datang dan kebatilan pun lenyap seketika. Allah telah membuktikan bahwa Juraij tidak bersalah melalui lisan seorang makhluk yang belum memiliki dosa. Orang-orang yang tadi menghina kini diliputi rasa malu yang luar biasa. Mereka yang tadi menghancurkan syaumah Juraij kini merangkak di kaki Juraij, menciumi tangannya dan memohon ampunan. "Wahai Juraij, maafkan kami telah menzolimi kamu," tangis mereka. Sebagai bentuk penebusan dosa, para tokoh masyarakat menawarkan sesuatu yang luar biasa. "Izinkan kami membangun kembali tempat ibadahmu. Kali ini bukan dari batu biasa, namun akan kami bangunkan dari emas murni." Namun Juraij tersenyum tipis. Dunia yang mereka tawarkan sudah tidak lagi menarik baginya. Ia telah belajar bahwa kemewahan yang paling hakiki adalah ridho Allah dan ridho ibunya. "Tidak," jawab Juraij dengan lembut. "Jangan bangun dari emas, jangan pula dari perak. Bangunlah kembali tempat ibadahku seperti semula, dari tanah liat dan batu biasa." Juraij kembali ke bukitnya, namun ia bukan lagi pria yang sama. Ia segera menemui ibunya, bersujud di kakinya dan memohon ridho. Kisah ini pun berakhir dengan kembalinya kedamaian di bukit tersebut, namun dengan sebuah pelajaran abadi yang akan terus diceritakan hingga akhir zaman, bahwa doa ibu adalah kunci takdir dan pembelaan Allah adalah kepastian bagi mereka yang benar-benar bertawakal. Debu dari reruntuhan syaumah lama Juraij perlahan mengendap. Namun getaran dari mukjizat bayi yang bicara masih terasa di setiap sudut kota. Masyarakat Bani Israel kini memandang bukit itu dengan rasa hormat yang bercampur rasa malu yang mendalam. Namun, bagi Juraij, keajaiban itu bukanlah panggung untuk kesombongan. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah baru saja diberikan kesempatan hidup kedua oleh Allah SWT untuk memperbaiki satu lubang besar dalam amalnya, bakti kepada orang tua. Langkah pertama yang dilakukan Juraij setelah namanya dibersihkan bukanlah melihat proses pembangunan kembali tempat ibadahnya. Ia justru berjalan ke arah yang berlawanan, menuju rumah kecil ibunya yang selama ini jarang ia kunjungi karena kesibukannya dalam beribadah. Saat ia sampai di ambang pintu, matanya yang biasa teduh kini basah oleh air mata.
Ia melihat ibunya yang sudah renta sedang duduk termangu, mungkin masih merasa bersalah atas doa yang pernah terucap dari lisan yang terluka. Juraij bersimpuh, meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya, sebuah pemandangan yang jarang terjadi sebelumnya. "Wahai ibu, maafkanlah anakmu yang bodoh ini," isaknya. "Aku mengira bahwa berdiri di hadapan Allah dalam solatku membolehkanku mengabaikan panggilanmu. Padahal aku baru menyadari bahwa ridomu adalah pintu utama menuju ridonya." Sang ibu dengan kasih sayang yang hanya dimiliki oleh seorang ibu membelai rambut putranya. Luka di hatinya sembuh seketika melihat ketulusan Juraij. Pelajaran besar telah tuntas. Juraij menyadari bahwa ritual ibadah tidak akan pernah sempurna jika melanggar hak-hak kemanusiaan, terutama hak ibu yang telah melahirkannya. Sementara itu, proses pembangunan kembali tempat ibadah Juraij menjadi simbol persatuan warga yang bertaubat. Meski Juraij menolak tawaran emas dan perak, warga tetap bekerja dengan penuh semangat. Mereka menyusun batu demi batu dengan kualitas terbaik yang bisa mereka temukan. Setiap dentingan palu yang menghantam batu seolah-olah menjadi irama permohonan maaf mereka kepada sang ahli ibadah. Kali ini, syaumah itu tidak lagi menjadi tempat yang tertutup dan terasing. Juraij meminta agar bangunan itu memiliki jendela yang lebih lebar, sebuah simbol bahwa ia tidak lagi menutup diri dari dunia, melainkan siap berbagi hikmah dengan sesama. Selama masa pembangunan itu, Juraij sering duduk di bawah pohon zaitun, berbicara dengan orang-orang yang datang meminta nasihat. Ia menceritakan tentang betapa tipisnya batas antara kesolehan dan kesombongan spiritual. Ia mengingatkan mereka agar tidak mudah termakan fitnah dan selalu melakukan tabayun, verifikasi. Kejadian pahit yang dialaminya telah mengubah Juraij dari seorang petapa yang egois dalam ibadahnya menjadi seorang guru kehidupan yang penuh empati. Di sisi lain, kisah tentang wanita pezina dan sang penggembala kambing menjadi peringatan keras bagi penduduk kota. Wanita itu, yang kini harus menanggung malu sepanjang hayatnya, menjadi bukti hidup bahwa rencana jahat yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh seiring waktu, bahkan oleh lisan seorang bayi yang belum mengerti apa-apa. Juraij tidak menaruh dendam pada wanita itu. Ia justru mendoakan agar bayi tersebut tumbuh menjadi saksi kebenaran dan agar ibunya mendapatkan hidayah untuk bertaubat. Kehidupan di bukit itu pun kembali tenang, namun dengan suasana yang lebih bercahaya. Juraij tetap menjadi ahli ibadah yang rajin bersujud, namun kini, setiap kali ia mendengar suara ibunya memanggil dari kejauhan, ia tidak lagi ragu. Ia akan segera memutus salat sunnahnya, berlari menyambut sang ibu dengan senyuman, dan menyadari bahwa di balik punggung ibunya, surga itu benar-benar berada. Juraij telah lulus dari ujian menara kesucian, dan kini ia hidup dalam bangunan yang jauh lebih kokoh, yaitu bangunan iman yang dilandasi oleh cinta dan adab. Tahun-tahun berlalu setelah peristiwa besar itu, dan bukit tempat Saumah Juraij berdiri kini bukan lagi sekedar tempat pengasingan, melainkan menjadi pusat ilmu dan spiritualitas bagi Bani Israel. Juraij, yang rambutnya kini mulai memutih namun pancaran matanya semakin jernih, telah bertransformasi sepenuhnya. Ia tidak lagi menjadi ahli ibadah yang hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Ia telah memahami bahwa seorang hamba yang sejati adalah dia yang paling bermanfaat bagi hamba Allah lainnya, tanpa mengabaikan kewajiban utamanya kepada Sang Pencipta. Juraij menjalani sisa usianya dengan kedisiplinan yang luar biasa dalam menjaga keseimbangan. Ia membagi waktunya dengan sangat adil. Sepertiga waktunya untuk berkhalwat dengan Allah, sepertiga untuk melayani dan merawat ibunya hingga akhir hayat sang ibu, dan sepertiga sisanya untuk duduk bersama masyarakat, mengajarkan mereka tentang hakikat iman. Orang-orang yang dulu menghancurkan tempat ibadahnya, kini menjadi murid-muridnya yang paling setia. Mereka belajar bahwa Islam, dalam syariat masa itu, bukan hanya tentang ritual sujud yang panjang, melainkan juga tentang akhlak, adab, dan kejujuran. Salah satu momen yang paling sering diceritakan ulang oleh Juraij kepada para pemuda adalah tentang keadilan yang tertunda. Ia sering berkata, "Janganlah kalian takut pada fitnah selama kalian berada di atas kebenaran, karena Allah memiliki ribuan cara untuk membela hambanya, bahkan melalui cara yang paling tidak masuk akal sekalipun." Juraij menjadi bukti hidup bahwa kejujuran adalah perisai paling kuat dan kesabaran adalah senjata yang tak terkalahkan.
Selama masa ini, bayi yang dulu bicara secara mukjizat itu tumbuh dalam pengawasan masyarakat yang mengenalnya sebagai saksi kebenaran. Setiap kali orang melihat pemuda itu, mereka teringat akan kebesaran Allah. Juraij sendiri sering memberikan perhatian khusus kepada pemuda itu, membimbingnya agar tumbuh menjadi pribadi yang soleh. Persahabatan antara sang ahli ibadah dan bayi mukjizat yang kini telah dewasa itu menjadi legenda tersendiri yang menguatkan iman Bani Israel di tengah gempuran godaan duniawi. Namun pelajaran terbesar yang ditinggalkan Juraij adalah mengenai kedudukan seorang ibu. Juraij seringkali menekankan, "Solat sunnahmu memang mulia, namun menjawab panggilan ibumu adalah kewajiban yang berbuah ridho Tuhanmu." Ia ingin memastikan tidak ada lagi pemuda yang melakukan kesalahan seperti dirinya dulu. Ia mengajarkan bahwa ketaatan kepada orang tua bukanlah penghalang bagi ibadah, melainkan sayap yang akan menerbangkan doa-doamu menuju arasy Allah lebih cepat. Di akhir hayatnya, Juraij wafat dalam keadaan yang sangat tenang di dalam syaumahnya yang sederhana. Ia tidak meninggalkan harta emas atau perak, namun ia meninggalkan warisan hikmah yang begitu kaya, sehingga kisahnya diceritakan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun kemudian kepada kita. Kematiannya ditangisi oleh seisi kota, namun mereka sadar bahwa Juraij tidak benar-benar pergi. Ia tetap hidup melalui setiap butir tasbih yang dibaca oleh murid-muridnya dan setiap sujud penuh adab yang dilakukan oleh para pemuda yang terinspirasi oleh kisahnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah akhir dari perjalanan spiritual Juraij, sang ahli ibadah yang diuji dengan dahsyatnya fitnah namun diselamatkan oleh keajaiban mukjizat. Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kesalehan sejati haruslah seimbang antara hubungan dengan pencipta dan hubungan dengan orang tua serta sesama manusia. Jika Anda merasa kisah Juraij ini memberikan kekuatan baru bagi iman Anda atau mengingatkan Anda untuk lebih berbakti kepada orang tua, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada orang-orang tercinta Anda, karena satu kebaikan yang Anda bagikan hari ini bisa jadi merupakan pintu hidayah bagi orang lain. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh, yang senantiasa menjaga hubungan denganmu dan berbakti kepada orang tua kami. Selamatkanlah kami dari segala fitnah dunia yang menyesatkan, dan berikanlah kami keteguhan iman, sebagaimana Engkau memberikannya kepada Juraij. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.